Pak Del, remaja kan jerawatan hal yang biasa, apalagi teman-temannya juga banyak yang merah. Tapi jadi nggak pede. Oh, Sedih banget ya. Asik ya. Tapi mungkin banyak yang ini teman-teman Kela mungkin juga banyak yang pengen tahu ya tentang jerawat ya. Kalau gitu kita ketemu dokter Lia yuk. Kita nanya tentang jerawat, gimana ngatasinya gitu ya. Iya. Gitu ya. Kita ke dokter Lia dan ya kita ketemu lagi di program Sehat dan Happy. Kalau kita happy maka kita pasti juga akan lebih sehat. Salam sehat dan happy. Yuk kita ketemu dokter Lia ya. Nah ini dokter Lia. Halo, Dokter Lia. Apa kabar? Sehat. Sehat, baik, alhamdulillah. Dokter Lia, ini Kayla, keponakan saya. Ini pengen nanya-nanya tentang jerawat. Soalnya tadi dia manyun aja gitu ya, sedih. Katanya ini jerawatan. Mau jerawatan deh, belum Iya, kelihatan. ini kayak mau jerawat gitu dokter. Sebenarnya wajar nggak sih dokter? Ya kalau saya lihat sih jerawatnya Kela sih jerawat-jerawat biasa aja ya. Jerawat yang sering dijumpai pada remaja. Mungkin mau menstruasi gitu. Jadi hormon juga ya berpengaruh. Ya, hormon juga bisa menyebabkan timbulnya jerawat. Macam-macam penyebabnya. Iya. Tapi kalau sampai jerawat yang sampai membatu, Dok, itu biasanya penyebabnya oleh apa? Mungkin maksudnya jerawat membatu yang putih-putih, yang bentuknya seperti jerawat biasa tapi tidak meradang. Itu juga bisa diakibatkan pada orang-orang tertentu karena pemakaian kosmetik yang dia menutup pori-pori. Biasanya kosmetiknya tuh kosmetik yang dia itu mengandung banyak lemaknya atau mungkin seperti foundation, kemudian membersihkannya tidak bagus gitu. Jadi memakai kosmetik yang tidak dibersihkan dengan tepat juga bisa menimbulkan jerawat. Jerawat sendiri sebetulnya apa tuh itu dokter? Oke. Jerawat sendiri sebetulnya adalah adanya radang pada wajah yang diakibatkan karena hormon. Nah, kemudian adanya hormon itu mengakibatkan produksi lemak yang berlebihan, kemudian produksi lemak yang berlebihan itu memberi makan pada bakteri yang namanya P. acnes yang di permukaan kulit sehingga muncul radang. Mulai dari yang komedo, yang jerawat kecil-kecil, Komedo masuk termasuk jerawat, sampai dengan jerawat yang merah, yang meradang, yang bahkan ada nanahnya, dan juga ada juga jerawat karena efek samping pengobatan atau kosmetik yang nggak pas gitu. Kemudian perawatannya, Dokter, yang katakan perawatan yang simple, mudah dilakukan sehingga tidak sampai seperti apa yang dikatakan dokter. Jadi yang pasti apabila kita memiliki jerawat, untuk perawatan muka maksudnya ya, kita membersihkan muka dengan tepat dan jangan terlalu berlebihan. Membersihkan muka kalau misalnya terutama habis kena debu, habis berpergian, juga yang penting habis itu pakai kosmetik, kan suka pakai kosmetik tebal tuh. Dokter nggak boleh tidur ya, harus dibersihkan. Dibersihkan dulu. Kemudian jenis pembersihnya juga tergantung jenis kulit kita. Ada juga pembersih yang digunakan untuk kulit-kulit yang sensitif. Nah, spesifik bisa ya? dilihat spesifik, tapi ada juga untuk yang kulit normal atau kulit yang berminyak untuk mengurangi minyak gitu. Jadi jenis-jenis kulit ini juga sangat-sangat harus Penting. tahu gitu ya. Harus Kita harus tahu. tahu. Remaja ini sudah kelihatan dokter. Ya, pada remaja sudah mulai kelihatan. Saya contohnya ada pasien saya itu beberapa walaupun sama-sama remaja, ada yang dia jenisnya memang normal atau kering atau bahkan yang banyak tuh yang berminyak, jenis berminyak. Nah, lebih banyak yang berminyak ya. Kalau didiemin gitu aja bahaya nggak ya dokter? Kalau didiemin, sebaiknya memang kita obati dengan obat yang tepat karena obatnya juga macam-macam, mulai dari yang obat jerawat yang biasa dioleskan seperti cairan, kemudian ada salepnya bisa 2 kali, dan untuk yang berat bisa juga dengan menggunakan obat yang diminum. Sementara tadi kan didiemin, tapi kok dikutak-ketik kayak tadi itu. Nah, Itu hal-hal yang tidak diperbolehkan apabila kita memiliki jerawat, antara lain adalah dikutak-kutik karena nanti menimbulkan scar, bekas Scar ya, gejala hitam ya, hitam atau luka atau dia seperti dekok gitu. ya, Gitu. akhirnya jadi bisa kalau banyak dikutak-kutik Iya. jadi banyak tuh ya, kayak scarnya banyak. Nah itu dia ya, jadi jangan sampai dikutak-ketik, itu salah satu poinnya. Jangan sampai dikutak-ketik. Kadang risih ya, pengen cepet-cepet pengen bersih. Karena jerawat itu juga bisa muncul makin banyak apabila kita terkena trauma atau trauma fisik, termasuk di situ gesekan gitu.
Dan juga dan juga yang penting juga menghindari supaya jerawat itu tidak sering muncul. Jadi memang ada orang-orang tertentu ya, semua penyakit itu ada yang dia memang bakat jerawat. Tapi memang ada hal-hal atau faktor yang memicu munculnya jerawat. Contohnya itu penting tuh. Nah, menstruasi bisa karena hormonal. Kemudian bisa juga bangun pada waktu jam 10 malam sampai jam 3 pagi itu sebaiknya kita tidur. Gitu. Jangan bangun malam, jangan tidur terlalu malam. Jangan begadang. Jangan begadang. Iya. Karena faktornya banyak tuh. Karena kalau kita begadang itu ada hormon androgen yang banyak diproduksi pada waktu jam-jam 9, 10 sampai jam 3 pagi. Nah, kalau kita bangun mengakibatkan hormonnya makin banyak sehingga muncul jerawatnya makin sering. Gitu. Nah, kadang-kadang mungkin teman-temannya Kela karena mau ujian, lembur-lembur iya, terus tambah stres. Muncul jerawat. Ada juga suka pada tanya nih, makanan mempengaruhi tidak? Ternyata makanan juga pada beberapa penelitian juga bisa memicu munculnya jerawat. Contohnya ada yang bilang sebagai western diet atau contoh-contohnya makanan yang berlemak, fast food, kemudian yang coklat keju, kemudian dairy product yang berlebihan, yang terlalu banyak gitu. Ini sebenarnya sama sih, kalau misalnya kita pengen sehat dan happy, memang kita harus mengatur pola tidur, pola makan, nggak boleh terlalu malam-malam. Soalnya kan ada anak-anak sekarang ya, cewek maupun cowok, gadget sosmed, terus gadget itu dia bikin lupa. Makasih Dokter Lia, ini bermanfaat banget ya. Senang sekali. Teman-temannya nanti teman-temannya cowok, cewek, semuanya ini pasti butuh tahu. Karena kan nggak cuma cewek yang berjerawat kan, cowok-cowok Yang jelas, juga ya. lain kali kita pasti ngerepotin lagi. Wah, dengan senang hati. Tentunya dengan tema yang lain. Betul. Ya. Yang penting kita sehat dan happy. Mau tua, mau muda, mau remaja, mau anak-anak ya. Happy dan sehat dan happy gitu ya. Salam sehat dan happy.